1A ini kurang lebih ada 5 fungsi. Yang pertama itu membantu OS, inisialisasi sekaligus pengujian hardware komputer, kemudian ada konfigurasi dasar komputer, terus ada memberikan informasi tentang komputer, informasi dasar, terus yang terakhir ada mengatur beberapa pengaturan dasar seperti waktu dan penyimpanan. Terus kita ke 1C, sini ada 6 komponen yang ada di gambar. Gambarnya, gambar yang pertama itu, komponen yang pertama ada CPU. Dia itu menjalankan program-program yang disimpan memori utama. Kemudian ada cache memori, fungsinya dia mempercepat kerja memori yang berisi salinan dari memori utama. Kemudian ada memori utama, ini fungsinya sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU dan perangkat I/O. Terus kemudian ada bus, di sini sebagai penghubung semua komponen dalam sistem operasi saat menjalankan tugasnya. Kemudian ada modul I/O, fungsinya untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Prosesor. Terus yang terakhir ada memori eksternal. Sini sebagai alternatif penyimpanan data dan tempat pencadangan data. Oke, Bagus sekian banget dari ya nomor satu. jawabannya. Kira-kira kurang lebih gitu Jawabannya sih lengkap, kalau nomor lengkap. satu. Tadi fungsi yang nomor 1 yang BIOS itu yang kelimanya apa tadi? BIOS yang kelima itu dia mengatur beberapa pengaturan dasar, kayak Oh, setting waktu, penyimpanan, gitu. hmm. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Luar biasa, luar biasa. Lanjut ya. Sumbernya dari mana Tepuk itu tangan, ya tepuk yang tangan. soal-soal yang Oh A? ya, Sumber, sumbernya ya. sumber. Sumbernya, kalau yang A itu ada 3 sumber, ada dari acerid.com, ada dari pilarteknoutama.co.id, ada dari staffnew.uny.ac.id. Itu yang A. Kalau yang C itu ada dari informajaringan.blogspot, terus ada repository winsu.ac.id, sama blibli.com. Beli sama beli. Jadi, Gokil sumber. jadi Ternyata Blibli sumbernya nggak banyak. cuma belanja doang ya, dia ngeluarin informasi terkait Ya, lanjut Tapi lanjut. perangkat banyak banget komputer. sumbernya. Aku satu Iya, doang sumber, satu soal satu, ya ampun. Nah, ya. oke, lanjut ya Oke, nomor 2 lanjut ya. lanjut. Oke, oke. Oke, lanjut set. Nah, nomor 2 ini yang A itu kan ada tujuan sistem operasi berkembang. Itu aku awalnya nyari-nyari juga kan operasi berkembang itu apa. Ternyata kayaknya emang secara harfiah gitu operasi yang berkembang itu tujuannya apa. Jadi aku cari terus ada yang sebutin. Jadi tujuannya itu ada menciptakan layanan baru yang lebih baik, perbaikan dari masalah baru yang timbul, lalu agar bisa mempertahankan sifat modular sambil terus mengikuti perkembangan zaman. Itulah. Ini aku dapetin dari jurnal, ada jurnal dosen di Poltek Tegal. Terus yang C, beneran, beneran. Terus Oh, yang bener. C ini ada jelaskan dua permasalahan utama yang terjadi pada model serial processing. Ini aku dapetin dari artikel pribadi gitu. Jadi dua masalah utamanya tuh ada scheduling sama setup time. Jadi karena ini serial processing, jadi emang kita tuh nggak tahu gitu berapa lama si programnya bakal beres karena ada scheduling dari ininya, dari job-jobnya, terus ada setup time-nya juga. Jadinya karena ini serial, kalau ada kesalahan tuh kita harus ulang lagi dari awal gitu lah. Jadi itu masalah utamanya dari scheduling sama setup time-nya. Harus harus jelas lah scheduling sama setup time-nya tuh. Sudah deh. Sumbernya Mau tadi lanjut nomor udah ya? 3 atau ada yang mau dibahas? Sumbernya udah tadi ya? Sumbernya Udah. udah tadi. Udah. Yang satu dari jurnal Praktek Tegal, yang satu artikel pribadi. Oke. Punyanya. Kalau yang A itu dia, coba lihat yang A itu tujuannya. Tujuan yang ketiga apa tadi, Pi? Tujuan yang ketiga tuh mempertahankan sistem yang bersifat modular sambil mengikuti perkembangan zaman. Jadi sistem operasinya tuh masih emang sistem operasi pada umumnya, tapi terus update lah, terus upgrade, ikutin Oh, zaman. Hmm.
Terus update. Oke. Oke, cukup deh. Gitu. Lanjut. Lanjut. Lanjut kita. 3. Oke, untuk nomor 3 bagian B. Jadi ini aku nunggu ada di PPT overview sistem operasi di slide 22 sama 25. Jadi intinya sih tujuan utamanya itu buat meningkatkan efisiensi waktu. Nah, soalnya di unit programming dia itu cara kerjanya dia mengeksekusi programnya itu satu persatu sesuai antrian operator. Jadi sebetulnya agak kurang efisien. Nah, makanya dikembangkan lagi Hmm. jadi multiprogramming supaya di beberapa program itu tuh dapat berjalan secara bersamaan jadi lebih efisien gitu, secara waktu. Itu yang bagian B. Oke. Yang C mungkin bisa di scroll lagi ke bawah. Nah, yang bagian C ini juga aku dapetnya di PPT juga di slide 28. Jadi untuk perbedaan utamanya sih lebih ke waktu respon. Jadi kalau time sharing itu tuh dia lebih fleksibel karena waktu responnya itu bergantung ke penggunanya. Nah, kalau yang sistem transaksi real time itu tuh setiap proses yang berjalan itu bergantung pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya kayak mungkin transaksi transfer m-banking mungkin misalnya contohnya. Nah, soalnya kalau nggak dibatasin bisa terjadi konsekuensi gitulah mungkin atau kerugian secara finansial. Nah, itu persamaannya perbedaannya. Nah, terus yang kedua itu fokusnya berbeda. Nah, kalau time sharing ini fokusnya lebih ke interaksi pengguna. Nah, kalau yang transaksi real time ini lebih ke pemrosesan transaksi. Nah, kalau persamaannya kedua sistem ini tuh sama-sama memungkinkan penggunanya untuk mengakses dalam waktu yang bersamaan. Jadi bisa ya dalam waktu yang bersamaan gitulah. Nah, terus yang kedua eh, sistem ini tuh dua-duanya sama-sama dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pada bidangnya masing-masing. Itu sih mungkin kalau yang aku pahamin sumbernya dua-duanya dari PPT. Berarti efisiensi bidang masing-masing. Jadi kan kalau yang Oh, time sharing kan lebih ke pengguna ya. Kita pakai iya, secara bersamaan gitu, bergantian usernya. Nah, kalau transaksi real time ya cuman bidangnya berarti transaksi aja gitu. iya, oke. Gitu sih. Mantap, mantap. Dan itu bersamaan nih. Bukannya kayak yang sebelumnya itu kan dia ada jeda. Gimana? Yang time scheduling tadi. Itu benar-benar bersamaan ya. Gimana Terjadinya maksudnya? bersama. Yang Oh, tadi kan terjadinya ada bilang, bersamaan. ah, Ah, itu ya bang gimana tadi? bersamaan atau itu bersamaan apa ada kayak delaynya juga gitu. Kayak Oh, time scheduling. bers jadi maksudnya bersamaan di sini tuh gimana ya? Oh, tukar-tukaran gitu nggak sih? Jadi Real ah, time. kalau misalnya di PPT itu jelasinnya nih kayak buat samaan itu kayak multiple user simultaneously gitu akses the system jadi bisa bersamaan dipakai kan kayak Oh, Oh, kita iya, yang iya, banking iya, kan kayak banyak orang kayak. yang pakai bisa dipakai kan ya. ya Oh, ya, gitu ya secara gitu ya. bersamaan tuh maksudnya gitu sih. Oke. Lanjut apa Udah, gimana? udah lengkap banget ya, udah cukup ya sih? Belum dong, satu lagi. Kurang Udah satu lengkap, ada ternyata. Oh iya lupa ada. benar. Oh, iya. Lanjut ya berarti nih. Lanjut. Eh, oke, untuk nomor 4, menurut saya berdasarkan sumbernya itu model sistem operasi yang lebih baik yaitu multiprogramming seperti yang terlihat pada gambar. Nah, udah kelihatan kan? Jadi itu yang Ada. misalkan program A itu dijalankan. Nah, terus maka sistem operasi itu akan menetapkan sumber daya CPU ke program tersebut sehingga program A dilancarkan ke operasi IO-nya. Itu pun selanjutnya untuk program B dan C. Jadi sama aja. Jadi untuk kelebihannya itu yang pertama
memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Yang kedua itu waktu respon yang lebih baik. Dan dapat dan pengguna dapat apa tuh namanya secara cepat mengganti programnya gitu, jadi kayak tabnya bisa banyak, jadi efisien gitu. Hmm. Mungkin itu sih, ini rada. Nah buat yang B itu kan kalau menurut sumber yang saya baca tuh, jadi kan tuh di soalnya kan berdasarkan job 3 kan, job 3 itu kan sedang diakses kan, dieksekusi maaf. Dieksekusi ya. Nah dia kan menempati ruang di antara 5.000 dan 10.000. Nah untuk yang job 2 itu udah selesai tuh, tetapi sebagian dia di antara 10.000 sampai 25.000. Nah kan pertanyaannya tuh job baru berukuran 7.000 itu di alamat berapa gitu kan, dan ditaruh di alamat memori yang mana. Ditaruh ya. Nah, menurut saya itu jadi kan yang job 3 itu udah selesai kan, dan job 2 tuh setengahnya masih ada, jadi tuh eh, yang job 7.000 itu jadi tinggal dimasukin aja yang ke job-job yang udah kosong gitu, jadi tinggal diganti aja saya Tukar tempat. ya gitu. Jadi itu dia di antara 5.000 sampai 25.000 untuk job yang Berarti kepake 7.000 gitu. Jadi 5.000 sampai 12.000 gitu kali ya. gitu. Itu sih paling untuk sumbernya tuh. Yang A tuh dapat dari http techtarget.com what is definisi multiprogramming. Yang B itu http www.slawinski.co, terus C530 unit part 16. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Job baru 7.000 ya. Job baru 7.000 tuh tadi, oh ini baru ya. Dia dimasukin gitu ya. Nah iya itu Untuk yang, kalau sumber yang saya baca tuh gitu. Jadi dia oh jadi dia dia masuk ke baru yang gitu ya. kosong gitu, Oh, masuk yang udah selesai. Jadi kan job 2-nya kan masih ada setengah kan? oh setengah ya, bukan benar-benar selesai kosong itu ya. Enggak. 10.000. Oh, Kalau kita masuk ke oke. job 3 kan itu cuma 5.000 kan tuh, di antara 5.000 Iya, sama 10.000 kan. dia Sementara cuma job 5.000. barunya 7.000. Jadi kurang 2.000. Jadi kita 2.000-nya pakai di yang job Oh, oh gitu. saya gitu sih. Oke deh.